Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita dari kitab Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafidhahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mulai halaman 95. Ada beberapa halaman yang kita lewatin dulu. Sekarang kita mulai dari 95. Ketiga, contoh bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama Syafi'iyah menyebutkan beberapa amalan syirik yang harus dihindari. Mereka juga menjelaskan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya. Apa yang diambil contoh oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulamanya tentang amalan kesyirikan. Bentuk kesyirikan tersebut antara lain syirik doa dan sujud. Yang disebutkan cuma dua. Doa, sujud, cuma dua. Tetapi sesungguhnya nanti kita akan mendapatkan penjabaran yang disebutkan hanya dua, tetapi mencakup segala praktek bentuk kesyirikan. Padahal cuma dua disebut, syirik doa dan sujud. Sangat jelas bahwa doa adalah murni hak Allah. Barang siapa meminta kepada selain Allah hal-hal yang tidak boleh diminta kecuali kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Meminta sesuatu yang merupakan kekhususan Allah dan tidak bisa diminta kepada selainnya kecuali harus kepada Allah saja. Kalau orang meminta kepada yang selain Allah, berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Ini syirik. Kalau misalnya ini ada meja, saya nggak kuat ngangkat sendirian, Mas tolong angkat. Apa berarti saya berbuat syirik? Karena saya berdoa meminta sesuatu kepada selain Allah? Tidak, karena perkara ini perkara yang Mas Andika mampu, maka bukan kesyirikan. Ya, tolong beliin sarapan. Dia keluar beli sarapan. Apa berarti meminta kepada selain Allah yang kategorinya syirik? Tidak, karena ini perkara yang dia mampu. Tetapi
perkara-perkara yang hanya bisa diminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah, jangan kepada selainnya. Kalau dilakukan kepada selainnya, maka itu syirik, karena berarti berdoa kepada selain Allah. Kita akan bahas dua bentuk kesyirikan ini, syirik doa dan sujud, agar semakin jelas pendapat ulama Syafi'iyah pada keduanya. Syekh Mu'allif penyusun kitab Hafizahullah Ta'ala mengatakan kita akan bahas kedua bentuk kesyirikan ini, biar tentang kesyirikan oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah semakin jelas. Sebelum kita lanjut, ini perkara yang gamblang bahwasanya Imam Syafi'i tidak bicara masalah fikih saja yang selama ini didengung-dengungkan bahwasanya Imam Syafi'i hanya masalah fikih, maka dia ahli fikih, kita pun mengambilnya sisi fikihnya. Adapun untuk akidahnya adalah bahasan al-Asy'ari, sehingga akidah harus Asy'ariyah. Keliru. Imam Syafi'i berbicara akidah, bagaimana masalah suci badan, suci tempat, suci pakaian dibahas demikian rupa, kemudian suci hati tentang akidah tidak dibahas, tidak mungkin. Tidak mungkin, maka itu menyesatkan. Mengatakan Imam Syafi'i hanya ahli dalam fikih saja. Dan sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, kitab yang sangat dikenal, yang sangat populer, kitab Imam Syafi'i kental dengan muatan-muatan akidah. Apa itu tidak dilihat? Dan mereka juga memiliki kitab ini, kitab karena sangat populer di muka bumi ini. Kita lanjut. Di dalam pernyataan paling jelas yang menerangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang syirik dalam doa adalah kaedah agung yang beliau tetapkan, yang bisa mencakup kesyirikan dari semua sisi. Ini yang tadi kita sampaikan. Saya ulangi lagi, di antara pernyataan paling jelas yang menerangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang syirik dalam doa adalah kaedah agung yang beliau tetapkan. Imam Asy-Syafi'i menetapkan kaedah agung yang dengan kaedah ini bisa dipahami seluruh apapun yang merupakan bentuk kesyirikan, bukan doa saja. Padahal yang disebutkan hanya doa. Ini karena saat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membahas hukum penyihir dalam kitab beliau menyebutkan dua kondisi yang menyebabkan kafirnya penyihir jika terjerumus ke dalamnya. Beliau berkata, in wasofa ma yujibu al-kufra mithla ma i'taqadahu ahlu Babilonia ma i'taqadahu ahlu Babil min at-taqarrub ilal kawakib as-sab'ah wa annaha taf'alu ma yultamasu minha fahuwa kafir. Ini ucapan Imam Syafi'i. Apabila penyihir atau tukang sihir melakukan sesuatu yang menyebabkan kekafiran seperti yang diyakini oleh penduduk Babilonia, yakni mendekatkan diri kepada 7 bintang dan meyakini bahwa bintang-bintang ini bisa mengabulkan permintaan, maka dia kafir. Yang diangkat fenomena tukang sihir yang diangkat oleh Imam Syafi'i dalam kitab fenomena tukang sihir. Tukang sihir itu kafir.
Karena pada diri tukang sihir terdapat dua perkara yang menyebabkan dia kafir. Yang pertama apa? Bertakarub kepada bintang, mendekatkan diri kepada bintang. Yang kedua, meyakini bahwasanya bintang-bintang itu bisa mengabulkan permintaan. Jadi yang menyebabkan kafir para penyihir di Babilonia, Imam Asy-Syafi'i menyatakannya telah kafir karena terjumus dalam dua perkara ini. Mendekatkan diri kepada bintang berarti bukan kepada Allah. Kemudian meyakini bintang-bintang tersebut bisa mengabulkan permintaan. Maka para tukang sihir itu telah kafir. Kira-kira tukang sihir yang bagaimana? Karena sihir itu ada dua macam. Sihir yang kerjasama dengan setan dan sihir yang tidak dengan setan. Yang dimaksud adalah sihir yang kerjasama dengan setan di sini. Karena misalnya orang naburin jamu-jamu atau serbuk apa kepada kawannya atau orang yang dijadikan sasaran, kemudian setelah diminum lama mudarat badannya, jadi kurus dan yang lainnya, kemudian lama-lama mati. Ini namanya sihir juga. Tapi sihir ini bukan sihir kafir, karena dia tidak melakukan kerjasama dengan setan, tetapi berbuat dengan melalui jamu-jamuan atau ramuan, sehingga ada efek yang pelan-pelan tidak dirasakan, tidak diketahui, padahal kemudian mudarat. Kan pengertian sihir berasal dari kata saharo. Saharo itu artinya lembut, tersembunyi. Makanya kita kalau mau puasa makan sebelum subuh namanya sahur, dari kata saharo, sahur, makan di waktu yang tidak lumrah, tersembunyi. Biasanya makan kan pagi, siang, sore. Nah ini makan antara waktu tidur sama mau sholat subuh, jadi tersembunyi, maka disebut sahur. Nah, jadi sesuatu yang dampaknya tidak dirasa pelan-pelan, tetapi kemudian ternyata ada dampak, itu sihir. Dan orang kemudian diketahui atau dijumpai, kok ini perut besar sekali, ada pancinya di dalam perut, ada paku-paku di dalam perut. Ya, ini upaya yang dilakukan oleh tukang sihir secara lembut, tidak diketahui, tersembunyi, sehingga kemudian ada hasil perutnya seseorang, ada pancinya, ada paku-pakunya. Ini sihir, tapi ini sihir yang kerjasama dengan setan. Dan yang kafir ini sihir semacam ini, sihir yang kerjasama dengan setan. Nah, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah sihir ini. Termasuk Nabi bersabda, wa inna minal bayani lasihra, wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari antara retorika yang ada itu adalah sihir. Misalnya seorang khatib, seorang penceramah seorang orator menyampaikan presentasinya, ceramahnya, kemudian orang-orang tidak terasa, loh kok sudah jam 12 malam, gak terasa. Berarti mereka tersihir. Tapi sihir di sini, sihir bukan dalam pengertian yang hukumnya kafir atau dosa besar. Malah sihir di sini sihir mulia. Loh, kok ada sihir mulia? Ya karena ini sihir sisi bahasa saja. Sihir sisi bahasa saja.
sesuatu yang dampaknya tidak dirasakan karena lembut tersembunyi. Maka Nabi bersabda, wa inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari antara retorika yang ada itu bagian dari sihir secara bahasa. Nah, kalau kita tidak mengetahui pembagian ini, nanti dikiranya orang-orang yang ceramahnya hebat, oh sihir itu syirik kafir, ya keliru. Ini yang dimaksud oleh Nabi sihir secara bahasa. Wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika ada yang termasuk sihir. Baik, kita lanjutkan. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghukumi para penyihir di Babilonia sebagai orang-orang yang telah kafir karena melakukan dua hal: pendekatan takarub kepada bintang dan meyakini bahwasanya bintang-bintang itu mengabulkan apa yang merupakan keinginannya. Kita lanjut. Melalui pernyataan ini, beliau rahimahullah menjelaskan sebuah kaidah umum yang berlaku pada siapapun yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Hal itu karena beliau menerangkan kafirnya penduduk Babilonia disebabkan karena meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, bukan karena berdoa kepada bintang-bintang tersebut secara khusus. Sebab meminta kepada bintang-bintang tersebut hanya terapan dari kaidah ini dan sebagai contoh saja. Yang diambil contoh penyihir Babilonia, mereka mendekatkan diri kepada bintang dan meyakini bintang memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan. Bukan sekedar bintang saja. Kalau ada orang bertakarub meminta sesuatu lalu dikatakan syirik atau kemudian kafir, bukan. Bintang sekedar contoh dari kaidah yang beliau terapkan. Berarti apapun, bukan bintang saja, tapi apapun, intinya meminta sesuatu yang sesungguhnya itu kekhususan Allah saja, tapi diminta kepada selain Allah, maka syirik atau kemudian dalam tahapannya kafir. Maka berarti bukan bintang saja, apapun meminta kepada apapun. Kalau tidak praktek-praktek di Jazirah Arab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid, ya misalnya tatoyur, kemudian misalnya tamimah, jimat-jimat, gelang-gelang, akar kayu yang di laut, kemudian memandang bulan Safar sebagai bulan kesialan, memandang burung hantu sebagai alamat kesialan dan yang lain-lainnya. Berarti bertakarub kepada perkara-perkara yang sesungguhnya tidak boleh dilarikan kepada mereka, dilarikan kepada Allah saja, karena ini perkara yang hanya Allah yang mampu, yang merupakan kekhususan Allah. Makanya tatoyur itu syirik. Maknanya sama dengan yang kita bahas ini, bertakarub kepada selain Allah, kemudian meyakini bahwasanya perkara tersebut yang menimbulkan dampak. Contoh tatoyur, kenapa syirik? Tatoyur berasal dari kata toirun, burung, diambil dari kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kalau keluar rumah melihat burung, oh ke kiri, wah alamat sial, gak jadi pergi, gak jadi memulai mengurungkan niat, karena burung larinya ke kiri. Ternyata burungnya larinya ke kanan. Wah bagus ini,
jadi pergi, jadi memulai, jadi lanjut untuk suatu bisnis tertentu. Ini kebiasaan jahiliyah, menyandarkan nasib baik atau buruk kepada burung. Tetapi kemudian seluruh apapun yang dijadikan sandaran untuk baik atau buruk namanya tatoyur. Bukan kepada burung saja, namanya kepada apapun. Kejatuhan tai cicak, ya mau mulai bisnis, kejatuhan tai cicak, ini alamat buruk, terus jangan dilanjut. Tatoyur namanya, tatoyur. Yang datang kupu-kupu, bagus ini, lanjut. Ini tatoyur atau bukan? Istilahnya bukan tatoyur. Kalau yang terjadi optimis melihat sesuatu disebut bukan tatoyur, tetapi secara makna ya sama dengan tatoyur, syirik, karena menyandarkan kepada selain Allah. Namanya bukan tatoyur, namanya tafaul. Tetapi tafaul dan tatoyur bagi orang jahiliyah maknanya sama. Bedanya kalau tatoyur menyematkan kesialan, kalau tafaul menyematkan keuntungan. Tapi dua-duanya sama-sama syirik. Dua-duanya sama-sama syirik. Tafaul yang dibenarkan di dalam Islam, kata Nabi SAW, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan menyenangkan aku al-fa'lu, menyenangkan aku tafaul. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu? Al-kalimah at-thayyibah, ucapan yang baik. Kalau ucapan yang baik ini tidak termasuk tatoyur atau tafaul di dalam pengertian jahiliyah. Gimana kalimat yang baik? Misalnya begini, kita mau mulai bisnis jualan atau dagangan gitu. Begitu kita buka gerai, ada orang manggil kawannya, Hasan, Hasan. Wah, bisnis ini Hasan ini baik, ya Allah, bisnis ini baik. Kemudian datang orang pembeli pertama misalnya, kenalan, siapa namamu? Robi. Iya, nama saya Robi. Ya Allah, Robi, laris. Nah, semacam ini al-fa'lu yang diperbolehkan, al-kalimah at-thayyibah. Tetapi tentunya dengan pemahaman bukan karena orang yang bernama Robi ini yang menjadikan dagangnya laris, bukan karena ada nama dipanggil Hasan oleh kawannya yang menjadikan dagangannya baik, bukan. Tetapi mendengar ucapan-ucapan kemudian kita optimis dan larikan kepada Allah, itu yang dimaksud al-fa'lu. Mendengar ucapan-ucapan yang baik lalu kita optimis, kemudian kita menyerahkan kepada Allah, ini yang boleh. Kalau tidak seperti itu ya berarti tafaulnya jahiliyah yang seperti tadi, melihat kejatuhan tai cicak nggak lanjut, yang datang kupu-kupu lanjut. Nah, kalau ini kategorinya syirik. Meskipun satunya optimis, satunya pesimis, tapi di dalam konteks semacam itu berarti melarikan kepada selain Allah, syirik. Lah ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Padahal yang disebut hanya doa dan sujud. Kemudian tentang doa yang diambil contoh adalah sihir. Tetapi sesungguhnya mencakup apapun, intinya bintang yang dijadikan takorub oleh tukang sihir sekedar contoh saja. Jadi intinya apapun yang orang bertakarub kepada perkara-perkara tersebut di dalam hal yang merupakan kekhususan Allah, maka harus dilarikan kepada Allah. Kalau dilarikan kepada perkara-perkara tersebut, terjadilah kesyirikan. Contoh apa lagi? Mau bepergian kemana? Misalnya ke Yogyakarta. Kemudian saudara kita yang di Yogyakarta bilang, ente dari Surabaya jam berapa? Jam sekian. Loh, cepat sekali.
wajarnya nggak segitu, cepat sekali. Kemudian kita bilang, iya siapa dulu dong supirnya, iya siapa dulu dong supirnya. Ini kan ucapan biasa, tetapi ini bisa melarikan sesuatu yang sesungguhnya kekhususan Allah kepada supir. Ya urusan selamat urusan siapa? Urusan selamat urusan Allah. Urusan kesuksesan urusan siapa? Urusan Allah. Kok disematkan kepada supir? Maka ucapan semacam ini bisa merupakan kesyirikan. Terus gimana? Ya jangan berhenti di sebab. Kalau siapa dulu dong supirnya, berarti di sebab, yaitu supir. Terus ucapan yang benar bagaimana? Masya Allah, sebab supir ini Allah berikan kemudahan. Jadi supir sebagai sebab saja. Atau bahasa ringkasnya, qadarullah, supirnya hebat. Nah itu sudah mencakup makna yang benar. Qadarullah, Masya Allah, supirnya hebat. Jadi supir yang sesungguhnya sebab, kita tidak berhenti di situ, tetapi lari kepada musabbib, zat yang menyebabkan, yaitu Allah. Supir hanya sebab saja. Adapun yang menyebabkan adalah Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang diambil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada orang mengatakan tadi malam enggak kecurian. Iyalah, ada anjing ini, gimana kecurian? Itu bisa syirik, sama seperti tadi. Berarti menyematkan keselamatan berupa tidak dicuri kepada anjing, padahal keselamatan urusan Allah. Maka itu bisa syirik. Nah, jadi apapun intinya yang orang bertakarub ke sana, mendekatkan ke sana untuk meminta di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, maka harusnya dimintakan kepada Allah saja. Kita lanjut. Ibnu Sabbagh rahimahullah mengungkapkan kesyirikan berkaitan dengan doa ini melalui perkataannya tentang kafirnya tukang sihir. Jika mendekatkan diri kepada bintang-bintang tersebut diyakini bisa mengabulkan apa yang dia ungkapkan kepadanya. Ya ini menegaskan lagi kenapa para tukang sihir dikatakan kafir, karena mendekatkan diri kepada bintang dan meyakini bintang mampu mengabulkan apa yang diinginkannya, maka kafir. Ungkapan ini semakna dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya, mengabulkan permintaan. Sehingga makna kedua ungkapan tersebut adalah meyakini bintang-bintang atau mengabulkan doa yang berdoa kepadanya. Ya ini penegasan juga. Jadi yang dikasih tanda petik mengabulkan permintaan, mendekatkan diri kepada bintang, kemudian meyakini bintang bisa mengabulkan permintaan. Ini yang menjadikan tukang sihir dikafirkan. Kalau misalnya mau dilihat hakikatnya, kan bintang kan nggak bisa apa-apa. Bintang itu Allah ciptakan untuk 3 perkara. Yang pertama zinatan lisama, hiasan langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, pelempar setan. Sebelum Nabi SAW diutus, setan-setan mencuri bebas berita dari langit. Ketika Nabi SAW diutus, sudah nggak bisa mencuri lagi, karena bintang-bintang Allah nyatakan fungsinya melempar setan-setan yang mau mencuri. Sehingga sejak Nabi diutus sudah nggak ada pencurian berita-berita dari langit. Setan-setan kena lontar bintang. Kemudian yang ketiga fungsi bintang, alamatun yuhtada biha, sebagai tanda-tanda orang untuk mengetahui arah. Sebagai tanda-tanda orang untuk mengetahui arah. Kalau yang paling kita bisa kan matahari ya, yang paling kita bisa.
karena kita nggak mempelajari. Tapi kalau orang-orang dulu mempelajari, apalagi sekarang ada kompas, orang tidak mau lagi mempelajari. Wah, ini mana ya, barat timur ya, lihat matahari, oh matahari di sana, berarti itu timur sana, barat sana. Tapi sesungguhnya bintang-bintang yang orang di daerah kita menyebutnya modelnya kayak layang-layang, modelnya kayak luku, itu tanda arah ini, tanda arah ini, yaitu fungsi bintang. Allah menyebut wa alamatun yuhtada biha, tanda-tanda yang orang dengannya mengetahui arah. Jadi nggak ada fungsi yang lebih dari itu, nggak ada. Kemudian ditambah satu fungsi lagi, dipelajari perjalanannya sehingga menghasilkan ilmu hisab, ilmu falak, ilmu astronomi. Selain itu tidak ada. Tapi kok ini tukang sihir merasa bintang-bintang yang mereka bertakorup dan menghasilkan hasil-hasil yang diinginkan. Sesungguhnya di balik semua itu adalah setan. Karena bintang nggak bisa apa-apa. Di balik semua itu adalah setan. Seperti misalnya orang yang pakai jimat-jimat, orang pakai jimat-jimat atau pakai raja-raja, jimat batu akik dikenakan, lalu dibacok tidak mempan. Dia mendekatkan diri kepada batu akik ini, meminta sesuatu agar badannya tidak sobek, tidak mempan. Apa ini batu akik? Gak ada fungsi apa-apa. Di balik semua itu adalah setan. Makanya tukang sihir itu kerjasama dengan setan. Ini yang dikafirkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Atas dasar ini, maka barang siapa berdoa kepada selain Allah, baik kepada makhluk di langit maupun di bumi, maka hukumnya sama dengan orang-orang musyrik penduduk Babilonia. Ini kesimpulan terakhir yang tadi juga sudah kita sering sampaikan. Sesungguhnya bintang yang dijadikan takorup oleh tukang sihir sekedar contoh saja. Apapun, baik di langit ataupun di bumi, yang dilarikan sebagai tempat takorup dan meyakini bisa mengabulkan, padahal perkara-perkara tersebut adalah kekhususan Allah, maka mereka semua terjatuh ke dalam kesyirikan. Pernyataan ulama Syafi'iyah menunjukkan bahwa nukilan di atas merupakan kaidah umum yang berlaku pada siapapun yang melakukan kepada makhluk sesuatu yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Sebenarnya tema ini setiap hari kita baca, dan minimal 17 kali, yaitu ada dalam Al-Fatihah. Ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena inti dari tauhid ya di sini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Apa bentuk-bentuk persembahannya, peribadahannya? Apa saja yang telah Nabi jelaskan, hanya kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah. Salat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan dilarikan kepada selain Allah. Inti tauhid sebenarnya di sini, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kaitannya hak Allah, maka ibadah apapun harus hanya ditujukan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in kaitannya dengan hak kita, jangan pernah dimintakan kecuali kepada Allah, karena ini adalah kekhususan Allah, hanya Dia saja yang bisa mengabulkan. Dan yang kita bahas ini sesungguhnya penjabaran dari wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi,
sembahlah Allah, fa'budhu, sembahlah Dia, wa tawakkal alaih, bersandarlah kepada Dia. Ini juga makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan redaksi semacam ini di dalam beberapa surat kita jumpai, karena inti tauhid sesungguhnya ini terkait dengan hak Allah, iyyaka na'budu, kepada Allah saja. Terkait dengan hak kita, jangan pernah dimintakan kecuali kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pahami ini, maka contoh apapun, ini syirik apa bukan, ini syirik apa bukan, ya kita insya Allah lebih mudah untuk mendeteksi, oh ini syirik, ini bukan. Kalau kita paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena itu inti tauhid. Fa'budhu wa tawakkal ala, fa'budu wa tawakkal alaihi. Kemudian dari sini juga kalau kita tingkatkan pembahasannya, kenapa minta ruqyah makruh? Kenapa minta ruqyah makruh? Minta ruqyah kan boleh, ruqyah boleh. Nabi meruqyah, Nabi diruqyah, Aisyah meruqyah, para sahabat meruqyah kan boleh. Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril, Nabi diruqyah oleh Aisyah. Cuma ketika Aisyah meruqyah Nabi dengan membacakan bacaan-bacaan yang dibaca, bukan ditiupkan kepada tangannya Aisyah, kemudian tangannya Aisyah yang diusapkan kepada Nabi, bukan, tapi ditiupkan kepada tangannya Nabi sendiri, dan tangannya Nabi yang diusap-usapkan ke badannya, karena tangannya Nabi berkah. Aisyah paham tentang itu, bahwasanya jasad Nabi berkah, jadi bukan ditiupkan ke tangannya Aisyah, tapi ditiupkan ke tangannya Nabi yang diusap-usapkan. Kenapa meminta ruqyah makruh padahal ruqyah boleh? Karena ngurangi tawakal. Bukan terjerumus kepada kesyirikan. Dia yakin yang minta ruqyah, yang menyembuhkan kepada Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Cuma minta orang lain agar melakukan ruqyah, membaca bacaan tertentu agar disembuhkan. Mengurangi tawakal. Maka ruqyah yang terbaik adalah meruqyah diri sendiri daripada meminta orang lain untuk ruqyah. Sama sebenarnya. Mana yang lebih baik? Kita berdoa kepada Allah atau meminta didoakan oleh orang lain? Mana yang lebih baik? Kita berdoa sendiri atau meminta orang lain mendoakan kita? Mana yang lebih baik? Berdoa sendiri. Karena dengan berdoa sendiri lebih kuat tawakalnya. Kita menyebut Allah dengan nama-namanya, kita mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, kita mengakui kekurangan-kekurangan, maksiat dan semacamnya, kemudian kita memohon apa yang kita inginkan. Jadi di situ ada proses-proses yang menguatkan penyadaran kita kepada Allah. Maka ini lebih utama daripada meminta didoakan oleh orang lain. Cuma meminta didoakan oleh orang lain hukumnya tidak makruh. Yang makruh itu meminta diruqyah. Tetapi di sini ada kesamaan, lebih utama meruqyah diri sendiri daripada meminta orang lain meruqyah. Sebagaimana yang utama berdoa dengan dirinya daripada meminta orang lain untuk mendoakan. Saya izin sampai sini dulu, mau safar nganter anak-anak ke pesantren. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.